Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainur Ihsan dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 12 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul materi Manajemen Kelas. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari manajemen kelas. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen adalah proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan kelas adalah semua tempat yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan, yaitu manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kedua, tujuan manajemen kelas. 1. Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal. 2. Untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran. 3. Untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. 4. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar. 5. Menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. 6. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung. 7. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Prinsip manajemen kelas. Ada prinsip kesiapan, prinsip retensi, prinsip motivasi, prinsip transfer, prinsip perhatian, dan prinsip persepsi. Contoh manajemen kelas. Pertama, mengecek kehadiran siswa. Kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Ketiga, pendistribusian alat dan bahan. Keempat, mengumpulkan informasi dari siswa. Kelima, mencatat data. Keenam, pemeliharaan arsip. Ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran. Kedelapan, memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Kendala manajemen kelas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kendala manajemen kelas. Yang pertama, faktor guru, yaitu dapat berupa tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar mengajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Kedua, faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Ketiga, faktor peserta didik. Kekurangssadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan hanya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Keempat, faktor fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ukuran kelas, besar dan kecilnya. Ruangan tidak disesuaikan dengan jumlahnya peserta didiknya. Ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Demikianlah dari saya untuk pembahasan materi manajemen kelas. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.